Welcome to University of Muhammadiyah Banjarmasin, where every student is the hero of their own story. Halo, perkenalkan nama saya Triana Safitri dengan NIM 223520111010. Saya dari program studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya ingin menunaikan tugas video dari mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 2 dengan tema topik umum pembahasan Muhammadiyah yang berjudul Sejarah Muhammadiyah dan Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai topik umum pembahasan kemuhammadiyahan, sebelumnya saya ingin mengenalkan mengenai kampus saya, yaitu Universitas Muhammadiyah Banjarmasin yang berada di Barito Kuala, tepatnya di Jalan Gubernur Syarkawi. Kampus ini memiliki 6 fakultas. Yang pertama ada Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan, Fakultas Psikologi, Fakultas Farmasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Agama Islam, dan yang terakhir adalah Fakultas Teknik. Saya sendiri berasal dari Fakultas Teknik. Di Fakultas Teknik memiliki 4 program studi. Yang pertama ada Teknik Sipil, yang kedua ada Arsitektur, ketiga Teknik Informatika, dan yang terakhir dari program studi saya yaitu Perencanaan Wilayah dan Kota atau bisa juga disebut Urban and Regional Planning. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan mengenai sejarah Muhammadiyah. Setelah ini akan langsung tampil slide presentasi yang saya buat. Ini merupakan tugas video individu dari mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 2. Saya Triana Safitri dari program studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini kita akan membahas mengenai sejarah Muhammadiyah, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Pada sejarah Muhammadiyah, kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sejarah Muhammadiyah, pengertian Muhammadiyah, profil Kiai Haji Ahmad Dahlan selaku pendiri Muhammadiyah, dan pemikiran-pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang Islam dan umatnya. Sejarah Muhammadiyah, bagian pertama, faktor objektif atau kondisi sosial dan keagamaan bangsa Indonesia pada zaman kolonial. Kekuasaan kolonial Belanda atas bangsa Indonesia yang berlangsung sangat lama atau sekitar 350 tahun telah membawa akibat buruk bagi rakyat Indonesia di berbagai segi kehidupan seperti di bidang ekonomi, bidang sosial, bidang politik, dan juga kebudayaan. Nah, di dalam faktor objektif ini terdapat 4 poin. Yang pertama adalah kehidupan bangsa Indonesia di bidang politik, kehidupan bangsa Indonesia di bidang ekonomi, di bidang sosial, dan juga bidang kebudayaan. Pada poin pertama yaitu kehidupan bangsa Indonesia di bidang politik. Jadi sistem politik adu domba atau Divide et Impera yang digunakan pemerintah kolonial Belanda mampu memperlemah, memperdaya bangsa Indonesia dan bahkan dapat menghapus kekuasaan pribumi. Beberapa kerajaan besar yang berkuasa di berbagai daerah di seluruh Indonesia satu demi satu dapat dikuasai oleh penjajah yaitu Belanda. Kemudian lanjut ke poin kedua yaitu kehidupan bangsa Indonesia di bidang ekonomi. Penderitaan akibat politik pemerasan yang dilakukan oleh kolonial Belanda terhadap rakyat Indonesia atau pribumi telah mencapai puncaknya pada pelaksanaan sistem tanam paksa atau Kulturstelsel dan sistem ekonomi liberal disebut juga dengan politik pintu terbuka. Kemudian pada poin ketiga yaitu kehidupan bangsa Indonesia di bidang sosial. Kehidupan sosial yang dialami oleh rakyat Indonesia pada masa penjajahan kolonial Belanda antara lain adalah diskriminasi ras dan intimidasi yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Diskriminasi dan intimidasi itu didasarkan pada golongan dalam kehidupan masyarakat dan suku bangsa. Penduduk berkulit putih dan kolonial Belanda termasuk ke dalam golongan dengan status sosial yang lebih tinggi dan memiliki hak-hak istimewa. Sedangkan rakyat pribumi atau rakyat Indonesia termasuk ke dalam golongan rendah yang lebih banyak dibebani oleh kewajiban-kewajiban yang tidak diberikan hak sebagai layaknya warga negara yang dilindungi oleh hukum. Melangkah ke poin selanjutnya yaitu poin keempat adalah kehidupan bangsa Indonesia di bidang kebudayaan.
Kebudayaan Barat atau Eropa yang dibawa masuk ke Indonesia oleh bangsa Belanda mulai dikenal bangsa Indonesia sejak abad ke-15. Budaya-budaya Barat tersebut diterapkan ke dalam lingkungan kehidupan tradisional rakyat Indonesia, seperti cara bergaul, gaya hidup, cara berpakaian, bahasa, dan sistem pendidikan. Selanjutnya adalah bagian kedua, yaitu faktor subjektif, keprihatinan dan keterpanggilan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap umat dan bangsa. Faktor-faktor yang menyebabkan didirikannya Muhammadiyah adalah faktor subjektif, faktor internal, dan faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor subjektif. Faktor subjektif yang sangat kuat, bahkan dikatakan sebagai faktor utama dan faktor penentu yang mendorong berdirinya Muhammadiyah, adalah hasil pendalaman dari Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran dalam menelaah, membahas, meneliti, dan mengkaji kandungan isinya. Sikap seperti ini pula lah yang dilakukan oleh beliau ketika menatap surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, "Dan hendaklah ada di antara kamu sekalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung." Kemudian adalah faktor internal. Faktor internal yang mendorong berdirinya Muhammadiyah adalah yang pertama, rusak dan hinanya umat Islam dalam bidang sosial, baik dalam bidang politik, ekonomi, kebudayaan, serta keagamaannya. Yang kedua, tidak tegaknya hidup dan kehidupan agama Islam dalam diri orang dan masyarakat. Yang ketiga, tidak bersihnya Islam akibat bercampurnya dengan berbagai macam faham sehingga timbulnya bid'ah syirik. Yang keempat, kurang adanya persaudaraan dan persatuan umat Islam dalam membela kepentingan Islam. Dan yang terakhir, belum selesai dan sempurnanya perjuangan para wali dalam pengembangan agama Islam di Indonesia. Yang ketiga atau yang terakhir adalah faktor eksternal. Beberapa faktor eksternal juga mendorong berdirinya Muhammadiyah, seperti adanya pengaruh gerakan reformasi dan purifikasi yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, serta Muhammad Abdul Wahab. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan kristening politik, yaitu usaha-usaha misi dan zending yang bermaksud mengkristenkan umat Islam Indonesia. Dan adanya penjajahan kolonialis yang membelenggu umat Islam Indonesia dan penetrasi kebudayaan Barat, sehingga menimbulkan sikap acuh, tak acuh, bahkan mencemohkan Islam dari kalangan pelajar Indonesia, dan akibat-akibat negatif lainnya. Bagian ketiga adalah pengertian Muhammadiyah. Muhammadiyah ini secara bahasa berasal dari kata Muhammad dan Iyah. Kata Muhammad diambil dari nama Nabi terakhir kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Iyah berarti pengikut. Jadi secara bahasa Muhammadiyah berarti pengikut Nabi Muhammad SAW. Nah, meskipun demikian, ada sebagian orang yang menyatakan bahwa sesungguhnya kata Muhammad diambil dari nama guru pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu Muhammad Abduh. Tentunya hanya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang tahu persisnya. Namun, organisasi Muhammadiyah berkeyakinan bahwa nama Muhammad adalah dinisbatkan kepada Nabi dan Rasul terakhir, Muhammad SAW. Muhammadiyah secara istilah adalah sebuah organisasi Islam, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 Masehi di Yogyakarta, tepatnya di Kampung Kauman. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam menempatkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasar organisasi, juga sebagai pedoman dalam penggeraknya. Bagian keempat adalah profil Kiai Haji Ahmad Dahlan. Didirikannya Muhammadiyah oleh beliau adalah pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Masehi. Beliau ini lahir pada tahun 1868 di sebuah permukiman di sekitar Masjid Besar Yogyakarta yang bernama Kampung Kauman dengan nama aslinya yaitu Muhammad Darwisi. Lalu yang terakhir pada sejarah Muhammadiyah ini adalah pemikiran-pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang Islam dan umatnya. Bagi Kiai Ahmad Dahlan sebagai seorang pendiri gerakan Islam Muhammadiyah, fokus paling penting dalam pemikirannya adalah pendidikan. Maka dari itu Muhammadiyah pertamanya dirintis dari sekolah yang ia dirikan. Dan hingga kini banyak sekali sekolah Muhammadiyah yang terdapat di Indonesia. Salah satunya adalah Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah.
Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adil, makmur, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Kemudian cita-cita Muhammadiyah. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Kemudian adalah Islam dan keyakinan Muhammadiyah. Islam dalam keyakinan Muhammadiyah memiliki apa yang disebut dengan 5 angka. 5 angka tersebut dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok 1 yang mengandung pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis. Yang pertama adalah Muhammadiyah adalah gerakan yang berasas Islam, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Kemudian angka yang kedua adalah Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para rasulnya sejak Nabi Adam sampai Nabi penutup atau Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Lalu pada kelompok kedua mengandung persoalan mengenai faham agama menurut Muhammadiyah. Di angka 3 dan 4. Di angka 3 berisi Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran, kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, sunnah Rasul, penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi terakhir dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Lalu pada angka keempat, yaitu Muhammadiyah bekerja untuk ajaran-ajaran Islam meliputi akidah, akhlak, ibadah, dan muamalat dunawiyat. Dan kelompok ketiga yang mengandung personalia mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat negara Indonesia adalah angka 5 yang berbunyi Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berfilsafat Pancasila untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara adil, makmur, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baldatun thayyibatul wa rabbun ghafur. Kemudian adalah pemikiran dan gerakan Muhammadiyah dalam bidang akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Muhammadiyah di sini bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang akidah. Di dalam bidang akidah, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah, dan kufarat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Dalam bidang akhlak, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Dalam bidang ibadah, Muhammadiyah berperan untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasul tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Dan yang keempat adalah muamalah duniawi. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksana muamalat dunawiyat atau pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadikan semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masuk pada kesimpulan. Yang pertama adalah pada zaman kolonial Belanda pada bidang politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Pada bidang politik, pemerintah kolonial Belanda ini menggunakan sistem politik adu domba, melemahkan dan menguasai berbagai kerajaan di Indonesia. Pada bidang ekonomi, menggunakan sistem tanam paksa dan ekonomi liberal. Pada bidang sosial, melakukan diskriminasi ras dan intimidasi. Lalu pada bidang kebudayaan, budaya Barat Belanda memasuki Indonesia. Kemudian pada faktor-faktor pendirian Muhammadiyah, pada subjektif, internal, dan eksternal. Subjektif adalah pendalaman Al-Quran oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merespon panggilan untuk memperbaiki keadaan dan memperjuangkan kebajikan. Faktor internalnya adalah ketidakpuasan terhadap kondisi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, dan eksternalnya adalah pengaruh gerakan reformasi dan purifikasi serta penjajahan kolonialis dan penetrasi kebudayaan Barat.
Profil Kiai Haji Ahmad Dahlan Muhammadiyah didirikan oleh beliau pada 18 November 1912 Masehi. Beliau lahir pada tahun 1868 di Kampung Kauman, Yogyakarta. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Muhammadiyah ini berakidah Islam, bersumber pada Al-Quran dan Sunnah dengan cita-cita terwujudnya masyarakat Islam yang adil dan makmur. Pemikiran dan gerakan Muhammadiyah yang melibatkan bidang akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah dunawiyat. Muhammadiyah juga berusaha untuk menjaga kemurnian akidah Islam, mempromosikan akhlak mulia, memperkuat ibadah sesuai tuntunan Rasulullah SAW, dan menerapkan muamalah dunawiyat berdasarkan ajaran agama. Sekian presentasi dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dihitung sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Triana Safitri dari program studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota mengucapkan terima kasih.